Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada sedikit informasi. Yang pertama, pondok pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat di tahun ini siap menerima santri baru. Pesantren kami adalah pesantren yang resmi, yang izinnya lengkap, dan kita mempunyai jenjang sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA, Ula, Usta, dan Ulia. Dan pesantren kami adalah pesantren yang diberikan izin untuk mengeluarkan ijazah resmi. Jadi apabila anak itu sudah lulus tingkatan SD atau SMP atau SMA, Ula, Usta, Ulia, maka ada ijazah resmi. Ijazah ini bisa digunakan untuk melanjutkan ke sekolah lain atau menuju sekolah tingkatan yang lebih atas, bahkan bisa dipakai untuk kuliah. Pesantren kami sudah beberapa kali mengeluarkan mengeluarkan atau telah menyelesaikan anak-anak kami sekolahnya, yang mereka sekarang ada yang kuliah di Samarinda, di Balikpapan, di Jawa. Bahkan insya Allah nanti setelah Idul Fitri kami akan memberangkatkan santri kami 4 orang sekolah di Hadramaut, yang mereka akan berkuliah di Universitas Hadramaut, Yaman. Dan insya Allah juga ada 3 santri putri akan diberikan beasiswa sekolah di Jakarta, di Universitas Al-Quran yang ada di Jakarta di sana. Nah, oleh karena itu, siapa tahu ada jamaah yang punya anak, keponakan, cucu, atau siapa saja putra putri yang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren kami, maka kami siap untuk menerimanya, dan kami terima dari umur 7 tahun. Tapi mohon maaf, kalau ingin menyekolahkan anak itu di pesantren, carilah anak yang berbakat untuk jadi ulama. Artinya yang akhlaknya baik, hafalannya kuat, semangatnya ada untuk belajar agama, itu yang dikirim. Jangan anak yang bermasalah, yang orang tuanya sudah angkat tangan dengan kelakuannya, sudah bisa merokok, sudah bisa begadang setiap malam, berjudi, berpacaran, jadi anak geng, anak motor. Orang tuanya sudah angkat tangan, lalu dimasukkan ke pesantren. Anak-anak seperti ini rasa-rasanya jauh untuk jadi ulama. Paling-paling dia setahun aja ampih dia. Bahkan mungkin ada cuman beberapa bulan atau beberapa minggu ampih. Nah, jadi jangan dikirim anak seperti itu. Yang wajar-wajar saja, yang realistis saja. Karena kita ingin menjadikan anak-anak kita itu menjadi ulama, penerus para nabi dan rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah kami tanggal 9 Maret, Sabtu depan, akan berangkat lagi membawa jamaah umroh. Nah,
berangkat terus sudah tiap bulan berangkat. Jadi nanti tanggal 9 Maret kita akan berangkat lagi insya Allah dan akan mengawali puasa Ramadan di sana. Kami kembali insya Allah di tanggal 22 atau 23 sudah ada di Balikpapan. Dan terus terang kami membuka travel umrah yang kami buka dengan harga 32 juta rupiah. Pesawatnya itu Saudi Arabia atau Garuda Airlines atau Qatar. Ya, di antara tiga itu. Di Mekah itu Sawaidul Khair dan setaraf dengan itu semua, kurang lebih hanya jaraknya 150 sampai 200 meter dari pelataran Masjidil Haram. Jadi dekat sekali ya, dari sini sampai ke mana namanya ya, sampai dekat pom bensin situlah, naik dikit lagi. Sedangkan di Madinah hotelnya adalah Hotel Royal Andalus. Itu juga turun dari hotel sudah pelataran Masjidil Nabawi. Harganya 32 juta. Insya Allah nanti setelah Syawal tanggal 26 ada keberangkatan lagi dan kami juga akan berangkat lagi di bulan Syawal. Bagi para jamaah yang kepingin umrah 12 hari 32 juta, kami siap menerimanya dan sudah itu berangkat dari Balikpapan. Dan perhatikan ini, dengar betul-betul, yang rindu dengan Mekah dan Madinah, ada kabar gembira dari travel kami. Apabila Bapak Ibu kepingin berangkat umrah dan ingin berhutang, maka kami membuka layanan hutang tanpa kredit. Artinya harganya tetap 32 juta dengan DP paling minim 10 juta. Pulang baru dilunasin tanpa bunga. Tapi dilunasin hanya kami beri waktu selama setahun alias 12 bulan. Kalau meninggal gimana? Lunas. Enak kalau sudah tanpa bunga, meninggal lunas. Apalagi ini tunggu-tunggu. Cuman DP-nya aja 10 juta. Sisanya nanti pulangnya baru dicicil, harganya sama 32 juta rupiah. Nah, jadi pilihan terserah para jamaah yang kepingin langsung berangkat apa, itu bagus lagi, atau kada sanggup langsung duitnya kada banyak, ya sudah 10 juta paling minim berangkat, pulang baru menyicil, harganya sama 32 juta, fasilitas sama. Itu yang umrah. Dan kami juga membuka layanan haji tahun ini, haji furada, yakni langsung berangkat tanpa mengantri dengan harga 210 juta rupiah. Pesawatnya sama juga tadi, Garuda ya atau Qatar atau Saudi Arabia. Hotelnya di Mekah Hilton, turun langsung pelataran Masjidil Haram. Kalau di Madinah itu bintang 5 juga. 210 itu berangkat penutupannya sebelum hari raya, sebelum puasa. Kalau masuk bulan puasa baru mendaftar, harganya menjadi 250 juta. Kalau Bapak Ibu kurang yakin dengan travel kami, maka sama dengan umrah yang kayak tadi, berangkat dulu baru bayar belakangan boleh. Tapi DP-nya bukan 10 juta, melainkan DP-nya 50 juta. Jadi yang punya 50 juta nak berangkat nih haji, sudah tua ada berangkat sudah tulang. DP 50 juta, imbah bulik dari haji baru dilunasin. Ya, dilunasin, harganya sesuai dengan kesepakatan. Kalau sebelum puasa 210 juta, kalau di bulan puasa baru masuk harganya 250 juta. Nah, siapa tahu masih ada khawatir, saya takut. Sudah, berangkat dulu, bulik hanya dicicil. Nah, jadi seperti itu. Siapa tahu ada yang berminat, nanti silakan langsung menghubungi kami. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik tanpa bunga, dan kalau meninggal dunia belum lunas maka dianggap lunas. Ya, ini di akhirat tidak ada bersangkut paut lagi kita semuanya.
Ya, semuanya bermaafan sudah. Mudah dipaham ya para jamaah. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang mana kitab Nasaihul Ibad ini adalah syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abu Fadl Al-Kinani Al-Misri Al-Asqalani, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masuk makalah yang ke-16. Para ahlu hukama mengatakan, ahli hikmah nih ya, ulama al-hikmah, wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan ilmu hikmah, maka dia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Ilmu hikmah itu bahasa kitanya ilmu kebijaksanaan. Ya, ilmu bijaksana. Hikmah itu bahasa kitanya bijaksana. Orang yang bisa menguasai ilmu hikmah ini, dia hidupnya akan tenang karena dia mengetahui rahasia-rahasia kehidupan ini. Allah bukakan rahasia itu. Ketika dia mengetahui rahasianya, buat apa dia ambil pusing? Karena tahu rahasianya tadi. Orang yang marah, kesel, ya, jengkel dengan hidup dan kehidupan ini karena dia tidak mengerti apa dibalik itu semua. Tapi ketika seseorang mengetahui rahasia dibalik apa semua itu, maka dia tenang saja. Dia tidak ada penasaran. Tidak ada penasaran. Contoh pemaringan, di belakang kita ini kita nggak tahu ada apa. Tapi karena kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu apa yang di belakang dinding ini, kita jadi penasaran. Ada apa ya? Bunyi apa di situ? Kelotok-kelotok. Ada apa di belakang itu? Karena kita tidak tahu, kita penasaran. Tapi bagi orang yang mengerti, yang sudah tahu rahasia di belakang itu apa, bisa tembus pandangannya di belakang itu, maka dia tenang-tenang saja. Suara apakah ini, kah dia tahu. Oh itu ini, itu dan sebagainya. Itu yang disebut bahasa kitanya ilmu hikmah. Sehingga Allah katakan tadi, siapa yang diberikan ilmu hikmah, maka Allah akan memberikan kebaikan yang sangat banyak. Karena dia mengetahui rahasia-rahasia di balik itu semua. Qala al-hukama, telah berkata ahlu hikmah. Apa kata mereka? Inna sya'airal imani arba'atun. Sesungguhnya syiar-syiar, panji-panji keimanan di dalam diri seseorang. Artinya orang itu dikatakan mempunyai iman yang sangat kuat. Tandanya ada 4 kata ahlu hikmah. Yang pertama at-taqwa. Takwa. Definisi takwa ini banyak sekali macam-macamnya. Tapi yang paling sering dikatakan oleh ulama, definisi takwa itu adalah imtitharul awamiri wajtinabun nawahi. Mengerjakan semua perintah Allah. Yang sunnahkah, apalagi yang wajib, dia kerjakan itu. Wajtinabun nawahi, dan menjauhkan dirinya dari yang dilarang Allah. Jangankan mendekati, apalagi mengerjakan, dia akan menjauh dari itu. Jangankan mengerjakan, mendekati aja dia nggak mau. Dia akan menjauh daripada perbuatan yang dilarang Allah, baik yang makruh
atau yang syubhat, apalagi yang haram. Perhatikan ya, larangan Allah itu ada yang makruh, ada yang syubhat, ada yang haram. Kalau yang makruh dari segi makanan, minuman, sandang, pangan, papan itu ada. Kalau makanan ya, seperti umpama makanan yang mempunyai bau-bau yang pada umumnya orang tidak suka. Apabila dimakan itu bisa mengandung makruh. Nah, kalau disebutkan dalam hadis Nabi itu adalah tentang masalah makan bawang merah, bawang putih mentah. Man akala tsauma awil basala fala yaqribanna masjidana. Siapa yang makan bawang putih merah mentah, maka jangan dekat masjid kami. Jadi artinya siapa yang makan bawang mentah itu tidak haram tapi makruh dan dilarang oleh Nabi, jangan masuk ke masjid kami. Jangan masuk ke masjid. Kenapa? Karena malaikat terganggu dengan bau tadi. Nah, dikiaskanlah oleh ulama zaman sekarang, yaitu makanan yang pada umumnya orang gak suka, mungkin seperti pete, ya, jengkol, karena pada umumnya orang banyak gak suka. Kalau orang suka ya lain lagi, ya. Nah, zaman dulu ndak ada jengkol, ndak ada pete zaman Nabi. Nah, tapi dikiaskan oleh ulama dengan baunya. Nah, termasuk juga ulama Indonesia kebanyakan ulama kita mengatakan rokok. Rokok. Pada umumnya orang tidak suka dengan bau rokok. Saya pun pribadi nggak suka dengan bau rokok tadi. Apalagi ada orang sholat di samping saya bau rokok. Nah, oleh karena itu ngerokok itu kata ulama Indonesia kebanyakan ya, rokok itu hukumnya makruh. Tapi kalau ngerokok di dalam masjid hukumnya haram. Kalau di luar masjid hukumnya makruh. Kenapa ulama kita mengatakan makruh? Padahal ulama Arab di sana banyak mengatakan haram. Makanya kalau ngerokok nih ya di depan umum, orang ngerokok di dekat masjid haram, ketahuan polisi kena denda, ditangkap, bayar denda. Ngerokok nih. Kenapa orang sana mengatakan haram, orang sini mengatakan makruh? Ya jawabannya adalah karena ulama Indonesia banyak juga yang ngerokok. Daripada dikatakan haram, nanti senjata makan tuan, ya makruh-makruh aja lah. Itu makruh ya. Begitu juga minuman, pakaian, sandang, pangan, papan itu ada yang makruh. Kalau kita sebutkan banyak sekali macamnya. Kemudian naik lagi yang ke syubhat. Syubhat ini tidak jelas halal dan haramnya. Ya, tidak jelas halal haramnya. Nah, sekarang banyak sekali makanan yang syubhat. Ya contohnya umpama nih ya, mohon maaf, saya pribadi nih ya, saya tidak tahu hukumnya, cuman saya pribadi mengatakan, tidak mengatakan juga haram, tidak juga mengatakan halal. Saya tidak berani mengatakan itu. Cuman saya mengatakan syubhat saja. Apa itu? Nih yang lagi semarak nih, yang lagi marak di media sosial. Guru-guru kita, ulama-ulama kita banyak sekali melarang membeli produk-produk yang berkaitan dengan Israel. Makanan, minuman, alat-alat kebersihan, ya, mobil, HP. Itu banyak sekali merek-merek yang berkaitan dengan Israel. Artinya kalau kita beli makanan di situ, beli peralatan elektronik yang ada kaitannya dengan Israel, secara tidak langsung kita seakan-akan membeli itu, lalu uang tadi dibelikan senjata, dibelikan bom dan sebagainya, lalu dihantamkan ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah ini, makanya kalau bisa hindari produk-produk yang berkaitan dengan Israel tadi, baik makanan, minuman, pakaian, apa saja produk-produk tadi. Saya berusaha menghindari itu semua. Udah dipaham kira-kira ya? Ini namanya syubhat. Naik lagi yang lebih tinggi namanya haram.
Kalau haram jelas sudah, sandang, pangan, papan ada yang haram. Baik haram secara zat itu secara memang bendanya itu haram. Seperti makan babi, minum khamar, itu jelas haram. Atau haram li ghairi, sebab dengan yang lain, makanannya, minumannya tidak haram, tetapi cara mengambilnya dengan cara yang haram. Makan nasi tidak haram, makan ayam tidak haram, tapi dia membeli makanan tadi dengan duit judi, dengan duit riba, dengan duit menipu. Apa hukumnya? Maka ini namanya haram li ghairi, haram dengan sebab yang lain. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka menghindari itu semuanya. Makanya ketika sudah sampai hati mereka bersih, mereka namanya wara'. Wara' itu adalah menjaga dirinya, zahir batinnya dari yang makruh, menjauhkan diri jiwa raganya dari yang makruh, dari yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau dia bisa menjaga diri itu disebut namanya wara', menjaga kehormatannya. Nah, gabungan tadi meninggalkan yang haram, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu disebut namanya orang bertakwa. Takwanya orang ini naik turun, terkadang naik, terkadang turun. Nggak punya duit, rajin baca Yasin, Waqiah, Tabarak. Berisi duit, sudah hilang waqiahnya dah. Ya, berisi toko 1 masih rajin ke pengajian. Nih, kayak kita ini paling-paling berisi toko 1. Berisi toko 2, Masya Allah, terkadang turun, terkadang 3, terkadang tidak. Berisi toko 3, orangnya kada turun, sumbangannya aja turun. Berisi toko 4, orangnya kada turun, sumbangannya kada turun juga. Ampih selajur belajar. Maka beruntunglah kita-kita yang miskin. Kenapa? Karena masih bisa pengajian. Lihatin saja, kalau orang sugih susah pengajian dia. Jadi takwa kita ini naik turun. Semakin tinggi takwa kita kepada Allah Ta'ala, maka syiar tadi, keimanan kita dalam hati kita semakin kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama ahlu hikmah, syiar, ya, panji di dalam hati kita itu, dari iman kita itu adalah al-haya. Semakin seseorang itu mempunyai sifat malu, maka semakin tinggi keimanannya. Orang yang tidak ada rasa malu, maka imannya kurang, yakinnya dengan Allah Ta'ala kurang. Coba kalau kita datang ke kelurahan, di kecamatan dan sebagainya, itu ada biasa kalau masuk kita pintu pertama ada kayak poster gitu, bertuliskan, apa tulisannya? Budayakan sifat malu. Malu terlambat, malu pulang duluan, malu keluar tanpa izin, malu tidak rajin bekerja. Budayakan sifat malu. Karena orang zaman sekarang urat malunya putus, banyak putus. Ya, pejabat-pejabat kita urat malunya putus. Yang bahasa kitanya nggak ada etik lagi sekarang. Etikanya dibuang. Anak-anak sekolah nggak ada punya rasa malu. Orang sekarang mau terkenal di TikTok, di media sosial dan sebagainya, bikin video sampai bikin malu dirinya sendiri, membuka aurat, joget-joget. Ini apa ini? Tidak ada rasa malu. Makanya kalau tidak ada rasa malu tadi, imannya nggak ada. Karena salah satu syiar daripada iman tadi adalah malu. Nah, para ulama kita mengatakan sifat malu itu secara umum terbagi 2. Ada yang dimaksud al-haya nafsani, ya, malu yang ditimbulkan dari dari diri seseorang, dari sifat kemanusiaannya, dari sifat dirinya. Nah, seperti malu telanjang, malu membuka aurat, malu
berbuat berbuat serong. Yang malu-malu pada umumnya lah ya. Kita kan malu pakai celana pendek, apalagi sampai bertelanjang bulat di jalanan kan malu. Itu namanya malu ya, nafsiyah, ada diri, nafsi, malu secara diri. Nah kalau orang sudah tidak ada rasa malu tadi, yaitu kayak di Bali itu ya, atau di luar negeri, cuman hanya susahnya menyambat apa namanya, berselawar katok, selawar dalam lawan cuman nang di dada aja dilindunginya apa jadinya. Nah itu pakai bikini, itu aja tidak ada rasa malu dia sudah. Di luar negeri sampai naudzubillah sampai bertelanjang bulat tidak ada rasa malu. Apa bedanya dengan binatang? Bahkan lebih jahat dari binatang. Kalau ayam saja kan masih berbulu, kita kan bisa melihat paha ayam ditutup daun bulunya. Lah sekarang manusia dibukanya. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi malu nafsiyah ini, malu merasa diri sendiri itu bagus tuh. Kalau tidak ada sudah merasa diri malu, dada malu dalam dirinya, habis sudah kayak binatang dah. Nah, yang kedua kata ulama, malu hayaul imaniyah, malu dari keimanan seseorang. Ya, ini semakin kuat imannya seseorang, maka dia ada merasa malu dalam melakukan perbuatan yang dipandang orang itu bisa merendahkan derajat. Mungkin umpama orang biasa saja ya memakai pakaian pakaian pada umumnya, tapi kalau dia punya iman kuat, dia merasa malu dengan pakaian yang seperti itu. Ya. Semakin kuat imannya orang itu semakin ada rasa malunya. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, itu yang kedua, syiar iman di dalam diri seseorang, tandanya adalah mempunyai rasa malu. Semakin tinggi rasa malunya, semakin kuat imannya. Kemudian yang ketiga adalah asyukru. Ada sifat syukur dalam hati. Bersyukur itu bukan hanya di lisan, tapi yang lebih penting lagi adalah bersyukur itu menggunakan atau mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan tadi dengan sebaik-baiknya. Kalau bersyukur dengan lisan, ya ala kulli hal, oke lah, itu sudah masih beruntung. Tapi yang terpenting daripada itu adalah menggunakan syukur tadi, nikmat tadi kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Ada orang Masya Allah dapat duit diberi orang 5 juta. Nah katanya duit 5 juta, alhamdulillah ya, dapat duit 5 juta, ngucapin alhamdulillah. Tapi duit itu ternyata dibawanya ke berjudi. Ini salah namanya, bukan bersyukur. Nah jadi syukur tadi harus ditunjukkan dengan menggunakan nikmat tadi kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita bisi mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, kita gunakan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Allah berikan kita motor, Allah berikan kita mobil, berikan rumah, kita gunakan untuk apa itu kendaraan tadi? Kalau kendaraan itu kita bawa ke masjid, ke pengajian, bersyukur kita. Tapi kalau ada orang diberikan motor, dibawa trek-trekan, menggonceng pacarnya, menggonceng selingkuhannya, ini kada bersyukur ngarannya. Kalau orang itu kada bersyukur, maka lawanan syukur itu namanya kufur nikmat katanya, mengingkari nikmatnya Allah Ta'ala.
Dan orang yang bersyukur Allah tambah. Orang yang kufur Allah akan azab. Ya. Apa dalam Al-Qur'an tuh? In syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, ku tambah nikmatku kata Allah. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, akan kuberikan azab yang pedih kepada kalian. Makanya ada orang yang mohon maaf ya, ketika berhubungan badan itu zikirnya itu bukan Allah, bukan apa ya, tapi zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang ini mohon maaf ya, enggak tahu jangan-jangan ada yang mempraktekkan nanti ini. Jadi ada ulun suah bertamu lawan seseorang. Ya semacam guru lah. Jadi dia berkisah, jarnya aku ini bini 4 jarnya. Rumah guru banyaknya. Kok bisa bini 4? Berkelahi kan? Kada jarnya. Kada jarnya. Gimana caranya guru? Nah diberitahu sidir. Nah kalau pas berhubungan badan itu jarnya, zikirnya itu alhamdulillah. Jadi ya tadi pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah. Puncaknya pas ketika ya itulah paham aja sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam hati jangan diucapkan, dalam hati aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena kan kita bersyukur nih. Itu nikmat Allah luar biasa itu. Bini itu nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, kalau kau bersyukur, ku tambah jar Allah. Nah ini hati-hati dipraktekannya malam ini. Ya, masya Allah itu ada orang begitu kuat tauhidnya ya. Nah, jadi pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat apapun alhamdulillah. Nah itulah yang ketiga. Kemudian yang keempat, tandanya syiar makin kuat. Ya, syiar iman makin kuat dalam hati kita itu adalah as-sabru, sabar. Dalam dunia ini namanya dunia penuh dengan cobaan. Dan cobaan kita itu bermacam-macam. Cobaan ulun dengan cobaan pian itu bermacam-macam, beda. Walaupun sama tapi beda juga. Ada yang dicoba dengan kondisi badannya sakit-sakitan. Ada yang dicoba badan sehat tapi dicoba lawan bini penyarikan aja. Bini penyarikan. Makanya ini perkataan para para wali-wali ini ya. Para ulama-ulama itu hampir rata-rata orang wali itu bininya itu pemamaian. Penyarikan. Jadi pian ini masya Allah, kalau ada bini penyarikan, jangan-jangan pian wali itu. Iya, bujuran itu. Hampir rata-rata orang wali itu banyak cobaannya di bini. Lihat aja. Hampir cobaannya banyak di bini. Nah, itu ya. Hampir rata-rata ya orang wali itu hampir rata-rata, tapi nggak semuanya ya, kebanyakan ya. Hampir rata-rata memang cobaannya yang berat itu di bini. Nah, ada yang dicoba dengan istrinya, ada yang dicoba dengan anaknya, ada yang dicoba dengan orang tuanya, ada yang dicoba dengan mertuanya, ada yang dicoba dengan iparnya, ada yang dicoba dengan tetangganya, ada yang dicoba dengan kawalnya, ada yang dicoba dengan pekerjaannya, ada yang dicoba dengan usahanya, ada yang dicoba dengan bosnya, macam-macam. Kita bermacam-macam cobaan ini. Namanya hidup di dunia ini. Orang bercocok tanam, orang bekerja nih. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bertani. Nanti panennya di akhirat. Ketika orang bertani, capek, mencangkul, membajak, mengairi, menanam, memupuk, menjaga, uyuh. Berbulan-bulan tadi. Namanya dunia. Nah, jadi semua orang punya cobaan. Hanya satu caranya supaya kita bisa tenang adalah bersabar tadi. Nah itulah para jamaah 4 tanda syiarnya, syiar imannya seseorang itu kuat dalam hatinya, yaitu ada 4. Yang pertama takwa, yang kedua ada rasa malu,
yang ketiga adalah apa tadi namanya? Syukur, dan yang keempat adalah sabar. Apabila ada 4 sifat ini dalam hati kita dan kita bisa mengamalkannya, maka insya Allah iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita bertemu setelah Lebaran ya. Kalau ada salah kata, salah penyampaian dan lain sebagainya yang menyinggung perasaan, kami pribadi meminta maaf, minta ampun lahir dan batin. Semoga Allah panjangkan umur kita semuanya dalam sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah, dan kita insya Allah memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah, dan Allah berikan keberkahan Ramadan itu kepada kita zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.